sekarang gampang udah, kalau pakai dalil kebanyakan. Mau ikut siapa? Ikut Imat, ikut Abbas Buntet, ikut Roma Irama, atau mau ikut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dua, Kiai Haji Hasan Genggong cintanya sama habaib luar biasa. Kalian mau ikut siapa? Mau ikut Imat? Mau ikut Imat, ikut Roma, Abbas Buntet dan geng-gengnya, atau mau ikut Kiai Haji Hasan Genggong, atau mau ikut Mbah Mangli, atau mau ikut Kiai Khalil Bangkalan, atau mau ikut Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani satu saat berjumpa dengan Sayyid Utsman bin Yahya Mufti Betawi di daerah Pekojan. Itu Al-Habib Utsman bin Yahya, kata Syekh Nawawi, ya Sayyid, ini arah kiblat ini belum benar. Kata Habib Utsman bin Yahya, ini udah benar ya Syekh, belum benar, harus agak ke sini sedikit. Tetap di situ beliau saling ini. Akhirnya apa? Syekh Nawawi Al-Bantani mengeluarkan karomahnya. Habib Utsman bin Yahya bisa melihat ada Ka'bah di jari yang dimana Syekh Nawawi mengatakan arahkan ke situ kiblatnya. Ketika beliau mengarahkan tangannya, maka di situ Habib Utsman bin Yahya melihat adanya Ka'bah, saudara-saudara. Nah, kalau Syekh Nawawi Al-Bantani nggak percaya dengan adanya habaib, nggak percaya dengan adanya Sayyid Syarif Dzurriyyah Rasulullah, tidak mungkin ada percakapan itu, dan tidak mungkin beliau akan membenarkan sesuatu itu, saudara-saudara, membenarkan arah kiblat itu dan memanggil Habib Utsman bin Yahya dengan sebutan wahai Sayyid. Logika saja, saudara-saudara. Di dalam NU itu ada namanya konun asasi. Apa namanya? Di sini kan banyak warga NU, masyarakat NU pasti tahu yang namanya konun asasi. Di dalam konun asasi NU itu Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau meletakkan syair daripada Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Alwi As-Saggaf, Al-Habib Abdullah bin Ahmad As-Saggaf kalau nggak salah. Beliau letakkan syairnya syairnya Habib Abdullah itu beliau letakkan dalam konun asasi. Ini konun asasi kan hak dasar asasnya NU. Ibarat kata itu benar-benar bentengnya NU. Bentengnya NU, pondasinya NU. Tapi di situ ada syair dari seorang Sayyid. Nah, tidak mungkin Kiai Haji Hasyim Asy'ari beliau meletakkan syairnya di situ, sedangkan itu syair seorang Sayyid, seorang Habib Pak Alawi. Tidak mungkin akan beliau letakkan kalau beliau tidak yakin bahwasanya beliau adalah dzurriyyah Nabi Muhammad. Paham? Saya tanya masyarakat Ciamis, paham? Nah, sekarang gampang udah, kalau pakai dalil kebanyakan. Mau ikut siapa? Ikut Imat, ikut Abbas Buntet, ikut Roma Irama, atau mau ikut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dua, Kiai Haji Hasan Genggong cintanya sama habaib luar biasa. Kalian mau ikut siapa? Mau ikut Imat? Mau ikut Imat, ikut Roma, Abbas Buntet dan geng-gengnya, atau mau ikut Kiai Haji Hasan Genggong, atau mau ikut Mbah Mangli, atau mau ikut Kiai Khalil Bangkalan, atau mau ikut Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani satu saat berjumpa dengan Sayyid Utsman bin Yahya Mufti Betawi di daerah Pekojan. Itu Al-Habib Utsman bin Yahya, kata Syekh Nawawi, ya Sayyid, ini arah kiblat ini belum benar. Kata Habib Utsman bin Yahya, ini udah benar ya Syekh, belum benar, harus agak ke sini sedikit. Tetap di situ beliau saling ini. Akhirnya apa? Syekh Nawawi Al-Bantani mengeluarkan karomahnya. Habib Utsman bin Yahya bisa melihat ada Ka'bah di jari yang dimana Syekh Nawawi mengatakan arahkan ke situ kiblatnya. Ketika beliau mengarahkan tangannya, maka di situ Habib Utsman bin Yahya melihat adanya Ka'bah, saudara-saudara. Nah, kalau Syekh Nawawi Al-Bantani
nggak percaya dengan adanya habaib, nggak percaya dengan adanya Sayyid Syarif Dzurriyyah Rasulullah, tidak mungkin ada percakapan itu, dan tidak mungkin beliau akan membenarkan sesuatu itu, saudara-saudara, membenarkan arah kiblat itu dan memanggil Habib Utsman bin Yahya dengan sebutan wahai Sayyid. Saya tanya, mau ikut siapa? Mau ikut Imad, Roma, Abbas Buntet, atau Syekh Nawawi? Begitu aja. Jadi ada satu kaidah begini, kalau kalian pengen suhroh, kalau kalian pengen dikenal gampang. Kalau kata pepatah Arab, kalau pengen dikenal, kencingi saja air sumur Zam-Zam, pasti kamu langsung dikenal. Kamu kencingi sumur Zam-Zam, pasti langsung dikenal kamu. Semua satu jazirah Arab pasti kenal, langsung viral kamu. Ngencingin sumur Zam-Zam. Jadi ngelakuin hal yang aneh. Ini ulama ahli nasab, ulama ahli fikih, ahli sejarah. Beliau-beliau tidak ada kecuali Wahabi. Dari kalangan Wahabi ada. Tidak ada satupun yang membatalkan nasab habaib, nasab Ba'alawi. Tiba-tiba muncul bin Sarman, yang katanya mujaddidul Islam, langsung main-main membatalkan. Makanya jangan sampai ini kan perkara memecah belah, betul. Ini memecah belah. Alasannya apa? Kita pribumi harus bangkit. Woi goblok, saya juga pribumi. Kalau mau kebangkitan pribumi, apa urusannya sama Ba'alawi? Kalau mau kebangkitan pribumi, ayo sama-sama kita bangun, ayo sama-sama kita berdiri. Untuk apa? Untuk membenahi ekonomi Indonesia yang dimana 95% dipegang oleh Cina, dipegang oleh asing. Kalau memang mau tujuannya kebangkitan pribumi, nah tujuan kebangkitan pribumi yang dihantam habaib, apa urusannya? Emang ada habaib yang nyolong uang negara? Hah? Pernah dengar habaib nyolong uang negara? Habaib maling rakyat, habaib jadi koruptor. Yang jadi penyanyi ya ada Ahmad Albar, yang jadi artis, yang jadi apa kalau suka nanya-nanya itu di TV, Najwa Shihab, ada ya, ada. Jadi kalau mau kebangkitan pribumi tetapi yang dihantam habaib, maka tidak lain tidak mungkin ini kami melihat adanya hal seperti ini, bahwasanya dakwah ceramah dijadikan ladang untuk ajang mencari makan, saudara-saudara. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri, mereka melihat habaib di mana-mana, di acara-acara maulid full habaib, penceramah habaib. Memang benar ada habaib yang nggak benar, nggak semua habaib itu benar. Ada habaib yang bangsat, ada habib yang bejat, ada habib yang narkoba, ada habib yang biadab, ada saudara-saudara, bukan enggak, kita nak menafikan itu. Tapi kalau sampai Roma Irama ngomong doktrinnya habaib, nggak apa-apa habib narkoba, nggak apa-apa habib judi, nggak apa-apa habib zina, pasti masuk surga. Tidak ada doktrin seperti itu. Doktrin seperti itu tidak ada. Siapapun, Al-Imam Ali Zainal Abidin, suatu waktu beliau menangis. Muridnya bertanya, ya Imam, ma hadal baka, tangisan apa ini? Apa jawab beliau? Muridnya berkata, ma hadal baka, tangisan apa ini? Anta min ahli baitir Rasul, engkau bagian daripada keluarga Rasul, engkau cucu Rasul. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira wa anta min ahli baitir Rasul. Allah sampaikan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah ingin mensucikan dengan sesuci-sucinya diri kalian wahai ahlul bait, dan engkau bagian daripada ahlul bait. Terus apa yang masih kau tangisi, apa yang masih kau risaukan? Apa jawab beliau? Wailak, celaka engkau berkata seperti itu. Innallaha khalaqal jannah liman ata'ahu walau kana abidan habasyian.
Wa khalaqallahu nar liman asa'ahu walau kana malikan qurasyian. Allah menciptakan sorga bagi siapapun hamba-hamba yang taat kepadanya, tidak peduli garis keturunannya. Kalau dia taat kepada Allah, patuh kepada Allah, maka sorga tempatnya. Dan Allah menciptakan neraka, kata Imam Ali Zainal Abidin, Allah menciptakan neraka liman asa'ahu, bagi siapapun yang berbuat maksiat dan berbuat dosa kepadanya, nggak peduli apapun garis keturunannya, nggak peduli siapapun kakeknya, datuknya, kalau dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, tempatnya adalah neraka. Jadi jangan bikin udah tua bau tanah, udah banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Nah, mereka lihat di mana-mana habaib, di mana-mana habaib, di mana-mana habaib, padahal tidak ada. Apa yang bisa kami banggakan? Apa yang mau kami banggakan, saudara-saudara? Ketika kalian berbuat dosa dapat pahala satu, kami dapat pahala. Ketika kalian berbuat dosa kalian berbuat dosa, dosanya satu, kami berbuat dosa, dosa kami dua, saudara-saudara. Tanggung jawab yang berat. Andaikan anak diberi pilihan, mau lahir jadi seorang sayyid, seorang habib, atau jadi orang biasa, anak akan pilih lahir jadi orang biasa, saudara-saudara. Jangankan kita orang, Sayyidina Umar bin Khattab saja berkata apa? Andaikan aku adalah kayu itu, yang dimana kayu itu nanti dia mati, dia kering, retak, dia jatuh ke tanah, nggak ada hisab bagi dia, nggak ada azab kubur, nggak ada siksa kubur, nggak ada padang mahsyar, nggak ada hari kebangkitan. Coba andaikan aku hanyalah sepotong kayu, apa yang harus kita banggakan? Nah, oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti ini harus kita jaga, harus kita jaga. Jangan pecah belah antara habaib dengan kia, jangan pecah belah umat, jangan bikin bingung umat. Makanya saya mau tanya, masyarakat Ciamis ada yang kena virusnya? Oh, kalau diam aja berarti ada ini. Masyarakat Ciamis ada yang kena virusnya? Kena virusnya enggak? Kena virus pegal nasab enggak? Benar. Kalau kena juga nggak apa-apa. Kena juga nggak apa-apa kok. Yang mau percaya Habib silahkan, yang enggak juga silahkan. Kalian